Pernyataan dari perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Tadi Pak telah mengabdi di Sulawesi Tenggara di berbagai instansi yang ada, maka ini tidak akan dikurangi oleh anggota DPR dan pimpinan. Itu akan dicek bersama-sama dengan surat dari DPR untuk menolak keputusan menteri dalam hal kebijakan P3K yang ada di seluruh Indonesia, termasuk kita di Sulawesi Tenggara. Karena itu, apa yang menjadi perjuangan saudara-saudara saya semua adalah keprihatinan kita. Dan bentuk keprihatinan itu kita buktikan mengawal daripada pernyataan sikap ini. Di masa penjajahan, kemudian kakek-kakek kita menceritakan bahwa ceritanya, kemudian kakek-kakek kita menceritakan bahwa pernah hidup di masa penjajahan. Jangan sampai kita yang hadir ini menceritakan pada anak-anak kita nanti bahwa kita pernah hidup dalam satu negara, satu Republik Indonesia. Artinya Indonesia merdeka. Baik teman-teman semua, itulah beberapa cuplikan dari aksi tolak penundaan pengangkatan CPNS dan CP3K tahun anggaran 2024 yang terjadi di beberapa daerah seluruh Indonesia, yang mana tentunya dari aksi tersebut seluruh pelamar yang sudah mengikuti tahapan seleksi CPNS dan P3K meminta untuk adanya kebijakan terbaru, tentunya merevisi untuk pengangkatan CPNS P3K tahun anggaran 2024 yang sudah disesuaikan jadwalnya oleh pemerintah, yaitu Kemenpan RB dan BKN. Namun di lain sisi teman-teman, pada hari ini tanggal 10 Maret 2025 itu BKN melakukan rapat koordinasi dengan seluruh instansi pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyelesaian CSN formasi tahun 2024, dan dalam rakor tersebut ada beberapa tindak lanjut yang disampaikan oleh Kepala BKN yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama di sini disampaikan bahwasannya untuk tindak lanjut hal tersebut yaitu instansi segera memanggil ya seluruh calon ASN, tentunya ini di setiap instansi masing-masing, untuk memberikan pemahaman perihal pengangkatan secara serentak dan kepastian pengangkatan sebagai CSN. Kemudian instansi memberikan yaitu pembekalan atau pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS dan atau P3K agar saat masuk kerja langsung bisa bekerja dengan baik, yang mana kegiatan ini bisa dilakukan luring ataupun secara daring. Dan yang ketiga yaitu instansi tetap memproses CSN sampai selesainya SK pengangkatan. Dan yang keempat mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, ini terkait dengan tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh BKN pada saat rakor dengan seluruh instansi terkait dengan penyesuaian jadwal pengangkatan CSN tahun 2024. Yang mana dalam rakor tersebut juga disampaikan oleh Kepala BKN bahwasanya ada sekitar 207 ya teman-teman instansi dari 602 instansi atau sekitar 34,38% yang melakukan permohonan penundaan TMT, penundaan perpanjangan NIP, kemudian penundaan tes atau seleksi CPNS, dan penataan tenaga non-ASN untuk menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Nah, tentunya hal ini juga yang melatari belakangnya, latar belakangi terkait dengan adanya penyesuaian jadwal tersebut yang disampaikan oleh Kepala BKN. Dan selanjutnya BKN juga meminta kepada seluruh instansi bagi seluruh calon
ASN, terlebih khusus yang CPNS sudah resign di tempat kerjanya. Nah, di sini BKN menyampaikan akan membantu ya, memfasilitasi agar yang sudah resign bagi yang bekerja di BUMN agar berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan bagi yang swasta dengan Kemenaker. Nah, ini salah satu solusi yang diberikan oleh BKN bagi rekan-rekan yang sudah resign, yang sudah mengikuti tahapan CPNS tahun anggaran 2024. Dan untuk yang di instansi daerah tadi juga disampaikan oleh Kepala BKN agar instansi daerah juga melakukan hal yang sama untuk berkoordinasi terkait dengan pelamar ataupun calon ASN yang sudah resign. Begitu pula tadi solusi yang ditawarkan ataupun yang diberikan terkait dengan pemberian pelatihan atau pembekalan sebelum seluruh calon ASN baik itu yang P3K maupun PNS sebelum masuk bekerja diberikan dulu semacam pelatihan atau pembekalan seperti itu teman-teman. Dan untuk yang usia yang memasuki sudah usia pensiun, tentunya hal ini sudah disampaikan juga melalui edaran BKN bahwasanya tetap bisa diangkat teman-teman ya, dalam hal terdapat pelamar nanti yang P3K khususnya yang tenaga honorer karena yang usianya sudah mendekati usia pensiun, bahwasanya BKN ataupun Kemenpan RB bagi pelamar yang melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki ini tetap bisa diangkat teman-teman sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. Nah, itulah terkait dengan beberapa hasil rapat koordinasi yang dilakukan hari ini oleh BKN dengan seluruh instansi pusat maupun daerah terkait dengan penyelesaian CSN formasi tahun 2024. Baik teman-teman, itulah beberapa informasi yang dapat kami update untuk di video kali ini. Jika ada informasi perkembangan lebih lanjut terkait dengan penyelesaian CSN formasi tahun anggaran 2024 akan kami sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.